Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Kak, apa kabar? Boleh disapa untuk teman-teman media semuanya, silakan. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih atas waktunya untuk semua teman-teman media yang sekarang lagi nonton atau lagi dengerin preskon virtual ini. Jadi pada kesempatan kali ini kami dengan bahagia dan senang banget ya untuk mengabarkan kepada teman-teman media maupun teman-teman di Instagram dan teman-teman semuanya lagi pada dengar virtual video ini. Bangun deh. Kalau alhamdulillah kelahiran anak kami kedua berjalan dengan sangat lancar dan dengan normal dan cepat banget. Alhamdulillah juga sekarang kami juga sudah bisa pulang ya untuk perawatan dan istirahatan di rumah. Jadi betul-betul bahagia sekali kami bisa menyampaikan ini. Pertama, eksklusif di teman-teman wartawan maupun di Instagram live Rumah Sakit Ibu dan Anak Bina Medika dan Iris Bella, istri saya. Begitu. Nah, untuk selanjutnya silakan tadi mau nanyain. Dia lagi bangun loh dia. Oke, kita mungkin akan langsung. Alhamdulillah sih semuanya berjalan dengan lancar. Memang awalnya deg-degan ya, karena kami juga kan punya traumatik di kejadian sebelumnya gitu. Makanya kita benar-benar nggak boleh salah pilih rumah sakit, nggak boleh salah pilih dokter gitu. Tapi alhamdulillah yang arahnya ini yang tetap langsung kita persiapan operasi. Iya. Alhamdulillah. Dengan nyampe 20 menit, alhamdulillah, Dede Air langsung lahir ke dunia ya, Dede ya. Abang Air, maunya dipanggil Abang ya. Oke, Abang Air. Nah. Oke, boleh diceritakan nama dari Airumi, Kak Amar? Ya, jadi kenapa kami banyak yang bertanya juga, kenapa sih namanya Air Rumi Akbar 1453 dan kenapa harus ada angkanya juga? Karena itu kan 1/1000 kali ya orang yang punya nama 1453 ataupun ada Air nama orang gitu ya. Jadi sebenarnya memang berpusat kepada kami harapan ya. Harapan kami kenapa dimulai dari dari nama Air? Karena seperti yang sama-sama kita tahu ketika kita sudah tahu air pasti relate otak kita, pikiran kita, air itu adalah untuk diminum, air putih, sumber kehidupan, air itu seperti itu, penuh manfaat. Jadi memang harapan kami dari pada Abang Ai ini, insya Allah kelak di masa depannya dia nanti sudah besarnya, dia bisa menjadi sumber kehidupan bagi semua orang, juga bisa menjadi bermanfaat untuk semua orang, dan juga dia mempunyai jiwa yang rendah hati dan mengalir terus. Dia bisa menjadi siapapun gitu loh. Seperti air yang ketika ditaruh di dalam gelas dia akan menjadi gelas, ketika dia taruh di dalam bak dia akan menjadi bak gitu ya. Jadi apapun dia intinya shapeless and formless. That's point that. Begitu. Dan kenapa Rumi? Rumi karena saya suka sekali dengan tokoh Sufi Jalaluddin Rumi, Syekh Mevlana Jalaluddin Rumi. Dan syair-syair itu begitu bagus ya. Kami berharap dia juga bisa menjadi filosofi tentang pecinta, bagaimana mencintai kepada sang pencipta dan bagaimana caranya mencintai kepada hablum minan nas, kepada sesama manusia gitu loh. Jadi dia mempunyai jiwa yang lembut dan bijaksana. Dan Rumi pun juga arti dari bahasa Sanskerta adalah tampan ya, atau daya tarik. Jadi kami berharap juga ya selain dia bijaksana, dia juga tampan seperti bapaknya gitu ya. Dan Akbar, karena nama saya sebenarnya itu kan Muhammad Ahmad Akbar. Jadi saya ingin menaruh semua anak-anak saya yang laki-laki, insya Allah akan saya taruh belakangnya itu Akbar. Dan Akbar itu juga punya arti besar ya, yang artinya kalau di bahasa Arab itu kan besar. Ya, seperti
bapaknya mungkin ya, dia badannya dia besar, ya. Hidungnya juga sama kayak bapaknya itu besar, cuman mukanya kayak mamanya. Alhamdulillah. Dan terakhir, kenapa ada angkanya 1453? Jadi angka itu 1453, kalau teman-teman wartawan atau teman-teman yang lagi pada nonton video ini, kalian bisa cek di Google 1453 itu apa. Jadi maka kalian akan ketemu di situ adalah saksi sejarah yang dimana Muhammad Sultan Al-Fatih yang menaklukkan kota Konstantinopel yang sekarang ini berganti menjadi kota Istanbul atau Turki yang kita tahu. Dan di tahun 1453 itu juga sudah pernah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW akan adanya seorang pemimpin yang sebaik-baiknya pemimpin dan sebaik-baiknya pasukan yang akan menaklukkan kota Konstantinopel, yang dimana di zaman itu kota Konstantinopel itu adalah ibu kota jantungnya negara di seluruh dunia gitu loh. Ibaratnya kalau sekarang mungkin Amerika kali ya. Nah, dari situ juga sekaligus kebangkitan Islam Utsmaniyah, pemerintahan Utsmaniyah di Istanbul, Turki. Jadi kami berharap dengan nama air ada angka 1453 ini bisa menjadi pengingat untuk dia ketika, oh apa sih, kenapa sih nama gue itu harus ada angkanya, bapak gue naruh angkanya, dan dia searching di Google, mungkin masanya dia bukan Google lagi kali atau apa gitu ya namanya. Tapi pas dia searching dan dia lihat, oh iya, ternyata di tahun segini pernah ada seorang anak muda umur 21 tahun yang menaklukkan kota Konstantinopel yang mana 1.700 tahun sudah pernah dilakukan oleh bapak kakek-kakeknya tapi tidak pernah berhasil. Dan di mana anak muda ini sudah dikatakan di hadis sahih Nabi Muhammad SAW kalau dialah yang akan menaklukkan Konstantinopel. Jadi maksud saya, keharapan kami, semoga dia juga bisa menjadi penakluk dari semuanya dan bisa membawa sebuah perubahan besar, apalagi di negara ini juga gitu ya. Saya berharap dia bisa menjadi anak yang berbakti kepada negara dan agama pastinya. Dengan adanya angka keramat atau angka yang sudah disebutkan, tahun saksi sejarah yang sudah disebutkan, dia bisa belajar dari tokoh Sultan Al-Fatih. Seperti apa sih pemimpin yang sebaik-baiknya pemimpin yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti apa sih sifatnya, dia bisa mempelajari itu. Jadi seperti itulah makna singkatnya yang bisa saya jelaskan dari nama anak kami, Air Rumi Akbar 1453. Masya Allah. Dalam sekali, filosof sekali. Jadi memang sejujurnya saya ini kan takut sama darah ya Mas. saya ini nggak bisa ngelihat darah. Sementara istri ini kan harus dioperasi dan disesar gitu ya, which is kan itu dibelek gitu ya perutnya. Dan di situ yang saya pikirin, aduh, saya kuat apa enggak ya? Saya takutnya malah menyusahkan kan, nggak lucu kan kalau tiba-tiba saya pingsan gitu di sana karena ngelihat istri saya dibelek gitu kan. Tapi alhamdulillah ini pengalaman saya pribadi gitu ya. Saya pikir tuh awalnya saya tegang sekali. Saya pikir ruang operasi itu menakutkan gitu ya. Karena saya sejujurnya belum pernah masuk ke dalam ruang operasi ibu hamil gitu ya untuk melahirkan. Dan tapi ternyata pas saya masuk ke dalam ruangan itu, ya Allah, ternyata berbeda loh suasananya itu. Ada musiknya, terus dokter-dokternya sangat bisa membawa suasana yang tadinya tegang, hati saya bisa jadi tenang, bisa jadi ketawa, bahkan bisa ngobrol sama dokternya sambil dokter-dokter itu sambil melakukan tindakan, dia sambil ngobrol biasa banget gitu, kayak memang udah tampil untuk melakukan itu gitu ya. Nah itu juga membuat saya jadi kayak tenang. Terus kamu sempat tegang juga. Tegang pastilah ya. Maksudnya tegang itu lebih ke ini loh. Ya Allah, bentar lagi saya akan melihat kopian saya dan kopian Iris disatukan seperti apa ya kan itu. Jadi bukan cuman orang-orang yang menunggu kabar baik ini gitu kan, deg-degan. Saya pun apalagi lebih deg-degan gitu ya. Karena sejujurnya saya kan sudah pernah, saya trauma juga, kenangan yang cukup gimana ya,
cukup yang membuat saya itu nggak akan lupa gitu ya, ketika si kembar kemarin, Ayona dan Ayora, anak pertama kami, meninggal. Dan di situ kan saya yang berperan banget gitu ya untuk mengurusi jenazah anak saya, dan saya juga yang ngebawa si kembar sampai ke dalam liang kuburnya. Jadi betul-betul rasa itu nyata gitu loh, masuk. Saya merasakan itu. Jangan sampai, makanya itu saya berdoa terus kepada Allah, ya Allah, lancarkanlah, mudahkanlah semuanya. Dan alhamdulillah Allah memberikan itu semua gitu loh. Nggak sampai waktu 20 menit, ya mungkin 15 menit, ya si Dede Air, Abang Air sudah keluar. Dan di situ saya betul-betul takjub ngelihat, ya Masya Allah, kuasa Allah gitu loh, kebesaran Allah. Di situ saya betul-betul melihat, ya Allah, ini muka saya, muka Iris, saya nggak nyangka gitu. Dan itu adalah momen yang nggak akan pernah saya lupain sampai seumur hidup saya gitu ya. Momen dimana saya pertama kali ngedengar suara teriakan anak saya, dan pertama kali juga saya melihat wajah anak saya yang betul-betul bersih sekali, alhamdulillah, dan tidak kurang sedikit pun, dan ya lucu banget. Alhamdulillah. Ketakutan sih ada, karena memang seharusnya kita belum waktunya melahirkan kan. Ini melahirkan kita itu 37 minggu. Nah harusnya kita menunggu sampai ya paling nggak 39 lah, atau masih bisa dipertahankan gitu. Tapi waktu itu kondisinya memang operasi dari sesar yang pertama itu sudah makin menipis ya, dan sudah semakin berbahaya kalau misalnya kita nggak cepat-cepat tindakan gitu. Itu yang membuat kita sempat ini juga ya, takut juga gitu, karena kondisi dari aku nggak tahu sih secara medisnya namanya apa sih, entah rahimnya, pokoknya luka operasi deh semakin menipis dan bahaya banget gitu kalau misalnya harus ditunda-tunda. Jadi itu yang tadinya kita pikir nggak akan secepat itu lahirnya ya, terus tiba-tiba dapat kabar kayak gitu, besok kita harus langsung dirawat di rumah sakit, terus udah harus persiapan untuk tindakan besoknya. Itu yang kita nggak sama sekali nyangka bisa secepat itu gitu. Jadi dan awalnya kami pikirkan, jadi dokter bilang kalau misalkan pilihan ada dua, kalau di operasi malam ini juga di tanggal 16 di tanggal 16 September ini, resikonya adalah paru-parunya belum kuat. Tapi kalau ditahan 1 hari lagi sambil kita dirawat intensif dengan dikasih kematangan paru-paru, insya Allah mungkin resikonya lebih kecil. Jadi kita perlu resiko yang lebih kecil. Betul. Nah, jadi ya alhamdulillah. Ini sempat deg-degan juga gitu, karena belum waktunya lahir. Terus tapi jadi cerita ya. Jadi cerita itulah sensasinya. Jadi nanti dia tahu nih, ini Abang Ai tahu nanti gimana cara lahirannya dia ya. Kalau belum ada. Terus juga. Ya silakan. Terus kalau buat teman-teman juga semuanya, teman-teman wartawan dan lain-lain, kalau pengen lebih jelas lagi, nanti lebih detail lagi, kami juga naro momen-momen ini gitu ya di Ice TV. Ya. Di Ice TV itu ada tempat momen-momen yang kita simpan gitu ya, yang tersimpan sangat rapi dan baik kalau di Ice TV. Jadi kalian juga bisa lihat di Ice TV, bisa nonton juga di Ice TV, bahkan mungkin bisa diambil juga, silahkan monggo ya kan. Gambar videonya dari Ice TV, penting ada watermark Ice TV aja, lupa. Jangan lupa untuk subscribe dan share juga teman-teman kalian. Dan trending 4 ya semalam ya, sampai pagi tadi. Oh iya, bentar lagi insya Allah trending 1 nih. Amin. Amin. Walaupun sudah diposting. Secara live ya. Yes, betul. Secara live tuh. Iya, si ganteng. Di Bobo. Si ganteng. Bilang, saya Assalamualaikum Indonesia. Bilang, Assalamualaikum Indonesia. Iya, kalau siang-siang tidur terus, begadang kalau malam ya iyalah. Iya, begadang. Malam-malam baru dia bangun. Oke. Untuk selanjutnya. Ya, terima kasih. Pertama saya jawab untuk yang tadi, bagaimana protokolnya ya di saat lagi pandemik seperti ini. Ini benar-benar alhamdulillah bisa kita lihat juga dari cara kita sekarang pressconnya gitu kan. Kita bisa menggunakan virtual yang mana kita nggak perlu harus
terlalu berkumpul dalam keramaian, ya kan. Nah, which is itu kan adalah protokolnya juga di rumah sakit ini, terus juga sangat dijaga sekali dari kayak ruang operasi itu saya bisa masuk ke sana cuma karena kan saya juga sudah swab dan saya juga sudah bersih lah ya, tidak membawa penyakit atau virus, dan juga di sini juga sangat dibatasin sekali di rumah sakit ini dengan kunjungan itu hanya boleh dari jam 10 pagi sampai jam 11 sampai jam 1 atau jam 2, dan itu juga hanya cuma boleh 2 orang aja dan tetap harus memakai masker. Jadi memang semua protokol secara kebersihan di sini sih insya Allah terjamin gitu ya, makanya kami nggak takut gitu ya untuk di sini. Dan sebenarnya mohon maaf juga nih sekaligus sama teman-teman artis gitu ya, selebriti yang pengen datang ke sini atau ini tapi belum bisa karena kan memang protokolnya tadi saya bilang nggak bisa sembarangan gitu loh. Jadi memang mungkin untuk bisa sama-sama menghindari lah, karena kan kita sama-sama pengen sehat gitu ya, tetap harus dijaga banget sih seperti itu. Dan kalau untuk harapan ya, kalau harapan tadi saya sudah bilang ya, kalau harapan saya inginnya seperti apa. Tapi harapannya sesuai namanya. Sesuai dengan namanya dia, dan paling penting adalah saya pengen melihat anak saya ini mempunyai adab yang baik. Itu yang paling penting. Jadi dikatakan keinginan kami dari kesemua itu adalah adab. Karena Nabi pernah bilang apa yang harus dilakukan itu adalah adab dan adab gitu loh. 3 kali mengatakan adab. Jadi adab itu sangat penting sekali dalam kehidupan untuk menjadi seorang manusia yang baik dan sangat disenangi oleh semua orang dan dicontoh untuk semua orang gitu. Jadi insya Allah ya kami sebagai orang tua akan berusaha untuk mendidiknya dengan adab yang sudah ada gitu loh, sudah ada di Al-Quran dan hadis gitu ya. Insya Allah. Terima kasih. Oke, kamu lakukan dulu. Aku dulu ya. Oke. Tadi bagaimana saya bisa belajar menjadi suami siaga. Ini ada yang menarik ya. Selama 3 hari ini kami melihat bagaimana perkembangan air gitu ya. Dan salah satunya itu adalah Allah sudah menciptakan itu betul-betul seimbang sekali. Seimbang salah satunya setelah dia lahir, dia mempunyai cadangan makanan sekitar 72 jam, which is 3 hari untuk dia belajar bagaimana caranya nyusu gitu ya kan, ngisep gitu ya kan, isep susunya dari dari ibunya, dan ibunya juga belajar bagaimana cara memberikan ASI kepada anak. Dan di situ betul-betul secara lahiriah dan secara tanpa harus diajari, dia sudah tahu kalau dia harus susu itu harus diisep gitu kan untuk ngambil makanan dia. Nah itu yang saya lihat, itu pun juga berarti untuk saya ketika saya waktu sudah menjadi bapak saat ini, tiba-tiba ya dengan naluri saya sebagai seorang bapak kayak ngurusin air, terus ngajak main, bahkan dia nangis aja saya malah makin cinta dengar suara dia nangis gitu ya. Dia hanya diem aja, saya makin cinta setiap hari ngelihat dia gitu. Jadi kayak itu dengan sendirinya gitu loh. Allah memang sudah memberikan kesempurnaan itu kepada makhluknya manusia gitu kan, untuk bisa beradaptasi begitu. Jadi insya Allah sih bisa beradaptasi. Nah, ini kamu? Iya, kamu udah siap banget. Ini sangat membantu beberapa hari ini, apalagi menjadi teman berganda. Kalau untuk asli yang pasti ya pengennya eksklusif ya. Kalau bisa 2 tahun ya 2 tahun, dan kalau untuk babysitter kita sih belum kepikiran ya. Iya, tapi sudah ada banyak bantuan sih, ada mama, ada omanya, ada uyutnya semuanya. Ada keluarga gitu yang bantu ngurusin gitu. Jadi untuk babysitter sih belum ya. Belum sendiri dulu sama keluarga. Karena alhamdulillah pada ininya ya Iris kayak memang dia naluri sebagai seorang ibunya memang udah ada sih ya dari dulu. Jadi kayak memang insya Allah dia akan jadi ibu yang baik. Amin. Kalau untuk syuting sih belum, aku fokus dulu ngurusin anak dulu. Mungkin
ayahnya itu kan. Iya ini yang syuting dulu. Iya, iyanya. Ayahnya kan memang harus kan bertanggung jawab untuk menafkahi. Oke. Panggilannya apa nih nanti untuk Air manggil ayah bundanya? Manggilnya Yaya. Yaya sama siapa? Aku nggak tahu apa ya. Uma. Yaya dan Uma. Yaya sama Uma, tapi tapi kita nanti lihat aja terserah anaknya mau manggilnya apa. Mau diminta lihat lagi katanya babynya, boleh ditampilkan lagi babynya atau sekalian foto bersama. Nanti untuk foto bersamanya nanti akan ada dari tim manajemen dari AIS. Jadi akan disampaikan nanti oleh tim dari AIS, ada Mbak Umi dan juga rekan-rekan yang lainnya, ada Mas Gali dan Mas Dias. Oke, ditahan ya Kak. Halo. Biar nggak shake. Oke, boleh di-capture teman-teman, silakan. Yang di Instagram juga ya, silakan. Ini banyak banget fans dari AIS. Masya Allah, kemarin nanyakan ke DM di Bina Medika kapan live lagi. Nah ini alhamdulillah kita sudah melaksanakan live-nya. Mohon doanya semua untuk yang terbaik untuk baby Air, untuk Uma dan juga untuk yayanya. Amin. Ada lagi yang ingin disampaikan Kak Amar dan Kak Iris? Silakan. Sebelum kita tutup untuk kegiatan pada hari ini. Pastinya dari kami pribadi ya, kami betul-betul banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman media dan seluruh fans sahabat AIS dan yang lagi nonton juga semua di sini atas semua doa dan semua harapan-harapan untuk kami dan Air. Mudah-mudahan kita sama-sama diberikan kesehatan ya di saat pandemi seperti ini, diberikan kesehatan dan semoga kita bisa kembali lagi normal gitu loh, seperti sedia kala gitu. Amin. Jadi semuanya terima kasih. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Kak Amar, Kak Iris Bella, dan juga untuk Baby Air. Terima kasih sekali lagi. Atas nama pribadi, saya Juna mewakili dari RSI Bina Medika mengucapkan terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Amar Joni, Ibel, anaknya. Terima kasih.